Sekali kita mau katakan haleluya. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini, kita kuat, kita sehat. Terlebih kalau kita masih bernapas sampai saat ini, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua kita menyadari loh karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu malam hari ini kita mau datang meninggikan Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan, untuk kita membalas segala kebaikan Tuhan yang kita tetap senantiasa rasakan di tengah-tengah kehidupan kita malam hari ini. Sebab itu kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, ini hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang meninggikan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau lihat setiap kerinduan kami Bapa. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kami isi hatiku. Katakan kepada Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Hatiku, kami mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Sekali dari awal nyanyikan pujian ini. Ini hatiku, ini hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hatiku.
Kami ingin mengerti-Mu lagi Tuhan. Tuhan, lihat isi hati kami malam ini. Hatiku, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku yang
pengakuan kami malam hari ini Tuhan. Kami akan tetap mencintai Engkau. Karena kami selalu menikmati bahwa betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan, kami mau katakan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami yang selalu peduli kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini Tuhan, Engkau lihat kami ada di tempat ini. Kami rindu untuk mau berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami Bapa. Oleh dan sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau sucikan, kuduskan kami Bapa. Kami boleh layak saat ini untuk menerima sukacita yang daripada Allah, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat para pelayan-pelayan altar yang telah siap untuk mau memberi yang terbaik kepadamu. Mari Engkau tolong Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat memberi yang terbaik kepadamu. Bahkan kami semua yang ada, kami boleh bebas untuk mau bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, intimidasi kuasa setan iblis yang selalu berupaya Tuhan untuk mau menggagalkan sukacita kami saat ini. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami akan satukan iman percaya kami. Kami akan usir tolakan itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, biarlah kebebasan sukacita daripada Allah akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita angkat pujian ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, nyanyikan pujian ini. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besarlah kesetiaan. Katakan tak berkesudahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kesudahan, amin, amin, haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besarlah. Sekali lagi haleluya, puji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, oh, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, oh,
ajaib, ajaib. Oh haleluya, ajaib Tuhan, ajaiblah Dia sungguh, besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya, ajaiblah Engkau Tuhan. Lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Oh glory haleluya, ajaiblah Dia sungguh, besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib, ajaib. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Katakan, oh Engkau yang besar Tuhan, setia angkat tanganmu. Glory, glory, haleluya. Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar, lagi katakan besar, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh angkatlah tanganmu dan soraklah puji sengaja. Oh besar dan perkasa Allah, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita. Glory haleluya, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh angkatlah tanganmu dan soraklah puji sengaja. Glory, 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 haleluya. Sekali lagi katakan, oh besar dan perkasa Allah kita. Amin. Oh haleluya, glory, 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 haleluya. Oh haleluya, puji sengaja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita aminkan pujian ini, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar, Dia ajaib dan luar biasa. Apapun keadaan saya dan saudara, malam hari ada persoalan, ada pergumulan, ada kerinduan saya dan saudara, kita percaya Dia Allah yang besar. Dia sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita semua malam hari ini, sebab Dialah kekuatan kita. Kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai datang menerpa kami Tuhan. Kami takkan goyah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta kami. Sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
bagi kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dari awal nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kekuatanku, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, ulangi kita. Haleluya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Tuhan kekuatanku, sukacita sejauh langit, sejauh langit. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita buat firman Tuhan malam hari ini. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penuhi setiap hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar dan kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit, sejauh. Pelan selanjutnya kami kepada hamba Tuhan, dia akan melayani dengan firman Tuhan malam hari ini. Begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, langit dari bumi,
seperti Engkau. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Penyertaan dan pertolongan Tuhan tetap kami alami sampai malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya layaklah kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji muliakan dalam hidup kami. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan saat yang indah ini Tuhan, kehidupan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buka rahasia firman untuk disampaikan. Supaya lewat ibadah kami malam ini, lewat kebenaran firman-Mu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kalau ada intimidasi kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu kami, dalam kami akan mendengar firman-Mu. Sehati kami panggil nama-Mu, kami hancurkan dalam nama Yesus yang berkuasa. Kuasa Allah Roh Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memperoleh sukacita dari Tuhan malam ini. Ini doa ucapan syukur kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita sangat bersyukur karena hanya oleh kemurahan Tuhan sehingga Tuhan pertemukan kita lagi di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kami belum ada rencana untuk datang ke Morowali atau ke Mohoni ini karena menghadapi pelayanan yang menghadapi perayaan Natal. Tapi karena saudara-saudara sudah tahu keberadaan anak kami Herlindo, 1-2 hari ini dia akan dioperasi, operasi usus buntu. Sehingga dia telepon saya, Mama, kalau kita mau operasi mesti Mama ada di sini. Kita bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan buka jalan segala rencana ini. Dan saudara yang kekasih, cuma 2 hari dia habis telepon, saya berembuk dengan papanya. Karena memang saat ini sementara ada pekerjaan di gereja, sementara ada pemasangan gunting untuk kap gereja. Jadi saya sibuk karena kasih makan itu orang kerja. Tapi saya hanya berdoa kalau Tuhan kehendaki untuk saya ke Morowali, ke Mohoni, Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu. Dan puji Tuhan, itulah sehingga kami boleh ada di sini. Kemurahan Tuhan, hari Senin yang lalu kami berangkat dari Manado sesudah mengikuti fellowship Gembala-Gembala Ibu Rohani Wilayah 42 Tombariri Timur. Sorenya menjelang malam kami berangkat. Dan kemarin pagi sekitar jam 9 kami boleh tiba di tempat ini. Perjalanan yang cukup jauh, yang sangat melelahkan. Tapi kami bersyukur karena sampai malam hari ini kami kuat, sehat semua karena anugerah Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh izinkan kembali bertemu dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang ada di Mohoni. Lebih khusus orang tua kami, orang tua rohani kami. Dalam keadaan sehat, Tante Marce, Ibu Rohani, Ibu Gembala di sini masih sehat, kuat semua karena Tuhan. Keluarga hamba Tuhan juga dalam keadaan yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Semua jemaat yang ada, pelayan yang ada, kita sangat bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani pada malam hari ini. Saudara, mari kita akan buka di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima.
Kita akan melihat ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Atau kita akan baca mulai ayat 25. Injil Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-25 sampai 34. Saya rindu saya akan baca ayat 25, saudara baca ayat 26 dan selanjutnya ayat 34 kita akan baca bersama-sama. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita sudah membaca dalam Injil Markus pasal 5 ini. Kita melihat dalam perikopnya Yesus menyembuhkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus pada waktu Yairus meminta dia untuk datang ke rumahnya karena anaknya sakit parah. Pada saat Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, bahkan firman Allah katakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Waktu dia sementara mengadakan perjalanan ke rumah Yairus. Nah, di tengah-tengah perjalanan ada seorang yang firman Allah katakan seorang perempuan yang sangat menderita. Karena apa? 12 tahun dia menderita penyakit pendarahan. Saudara, coba kita bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh perempuan ini. 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Firman Allah catat, harta yang dia miliki dia sudah habiskan. Mungkin kalau sekarang seperti pergi ke dokter ahli. Tujuannya hanya satu, dia ingin supaya dia boleh disembuhkan. Tapi firman Allah catat, semua harta yang ia miliki sudah habis ia jual, tetapi dia tidak memperoleh kesembuhan itu. Firman Allah katakan, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus melaksanakan atau Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Saudara, perempuan ini kalau dia cuma dengar dan dia tinggal di tempatnya, dia tidak akan mengalami mujizat. Amin. Tetapi karena dia mendengar bahwa saat itu Tuhan Yesus akan lewat, cuma mau lewat di situ. Saya katakan tadi, kalau dia cuma tinggal di rumah,
Cukup dia dengar bahwa Yesus akan lewat, dia tidak akan mengalami apa yang dikatakan mujizat itu. Tetapi pada waktu dia mendengar bahwa Yesus yang berkuasa itu akan melewati tempat di mana dia berada. Saudara, dia sudah sakit 12 tahun, bagaimana keadaannya? Coba kita pikirkan, kita bayangkan. Mungkin tubuhnya sudah kurus kering. Ya, orang-orang mengasingkan dia karena penyakit yang dia derita. Tetapi pada waktu dia dengar bahwa Yesus akan melewati tempat di mana dia berada, dia datang. Waktu Yesus akan melewati tempat di mana dia ada, dia tinggal. Saudara, firman Allah catat, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau banyak orang yang berbondong-bondong, saudara yang kekasih, dan perempuan yang sebenarnya secara manusia tidak berdaya lagi karena dia sudah mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun, apa mungkin dia akan menembusi banyak orang yang berbondong-bondong? Tapi karena imannya, saudara yang kekasih, imannya, dia berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Dia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Dan saudara, waktu dia lihat Yesus, oh ada di sana, maka dengan cepat dia melewati orang-orang, berdesak-desakan orang banyak, tapi dia berusaha. Waktu dia sudah ada di belakang Yesus, saudara, dia hanya datang di muka Pak Tuhan Yesus, tetapi dari belakang dia hanya pegang itu Tuhan Yesus jubah. Tapi dia yakin bahwa asal saja ku jama jubahnya, firman Allah katakan, perempuan ini dengan iman dia katakan, aku akan sembuh. Jadi saudara yang kekasih, waktu dia mendekati Yesus, dari belakang dia pegang itu Tuhan Yesus jubah atau baju yang panjang itu. Waktu dia pegang ini jubah Yesus itu, maka saudara yang kekasih, firman Allah catat ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan saat itu juga perempuan yang memegang jubah Yesus itu, yang sudah sakit selama 12 tahun, menerima keajaiban yang luar biasa. Mujizat terjadi. Karena apa? Waktu dia dengar, dia ada tindakan, dia berusaha. Dan sesudah dia berjumpa dengan Yesus, dia cuma pegang Tuhan Yesus jubah. Dengan iman dia katakan, aku akan sembuh. Saudara, benar, waktu dia sudah pegang ini jubah Yesus, maka dia mengalami kesembuhan total. Amin. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus rasa ada sesuatu yang keluar, ada kekuatan yang keluar dari tubuh Yesus pada waktu perempuan ini menjama jubahnya. Waktu perempuan ini pegang ini Tuhan Yesus jubah, ada kekuatan yang mengalir, ada kuasa yang mengalir kepada perempuan ini, sehingga saat itu juga penyakit yang sudah 12 tahun dialami disembuhkan oleh Tuhan lewat dia cuma pegang itu jubah Yesus. Amin. Dia cuma pegang itu jubah Yesus. Tapi bukan cuma pegang begitu, ada iman. Ada iman yang sangat kuat yang dimiliki oleh perempuan ini. Saya katakan tadi secara manusia tidak mungkin. Dia sudah habiskan seluruh hartanya. Yang dia rindukan kesembuhan, tapi dia tidak alami waktu itu. Waktu dia dengar Yesus akan lewat. Waktu dia dengar Yesus berkuasa. Waktu dia dengar Yesus sanggup untuk memberi dia kesembuhan. Maka dia berusaha menerobos orang yang banyak. Dan akhirnya dia sampai kepada Yesus. Saudara, waktu Tuhan Yesus rasa ada kuasa
yang keluar dari tubuhnya, dia berpaling ke belakang dan dia tanya, siapa yang sudah pegang dia pe jubah? Murid-muridnya cuma menjawab begini, Guru, engkau lihat banyak orang yang berbondong-bondong. Kami tidak tahu siapa yang pegang Tuhan Yesus pe jubah. Tapi perempuan ini yang sudah menerima mujizat Tuhan, dia tampil di depan Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus. Dan dia berkata, akulah yang sudah memegang jubah Yesus. Tuhan Yesus bilang apa dalam ayatnya yang ke-34 tadi? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang secara manusia kita lihat mustahil. Tapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Allah yang kita sembah. Mungkin ada banyak yang kita doakan, yang kita gumuli, yang Tuhan belum jawab. Saudara, perempuan ini pada saat dia rindu disembuhkan, dia datang kepada Yesus. Saat itu juga doanya dijawab oleh Tuhan lewat kesembuhannya. Mungkin ada doa kita yang belum terjawab. Tuhan akan jawab setiap doa kita. Bukan menurut maunya kita, tapi menurut waktunya Tuhan. Amin. Saudara, sedikit saya akan sampaikan kesaksian. Di saat kami sementara membangun gereja, ya, saudara yang kekasih, sudah, karena di tingkat bawah pastori sudah susun holy brick semua, tinggal mau diplester. Bagian atas yang sementara dikerjakan, bagian tingkat 2 adalah gedung gereja. Ukurannya 10 kali 14. Dengan jumlah jemaat yang baru 5 kakak, 6 dengan gembala. Secara manusia tidak mungkin. Pandangan manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, satu waktu kami gumuli Tuhan, kami butuh besi untuk pengecoran ring balak atas. Masih ada besi yang kurang. Kami berdoa hari Jumat itu, saudara. Setelah kami buka puasa sore, saya, Pak Gembala suami saya, dan ada bendahara panitia pembangunan. Selesai berdoa, kami bercakap tentang kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja ini. Saudara, sementara kami bercerita, tiba-tiba handphone kami berbunyi. Waktu saya angkat, ada teman hamba Tuhan, Ibu Pendeta Olvin Pangkei Tiko Alu, dia telepon. Ibu Gembala di mana? Dia, oh ada di pastori, orang baru selesai doa puasa. Ada Bapak Gembala di situ? Oh iya ada. Dia bicara dengan Brur. Langsung Brur lagi setelah selesai bicara dia kasih HP kepada saya. Dan Ibu Gembala itu katakan begini, tolong dikirim nomor rekening. Saudara, waktu kami dengar itu, saya bilang, Tuhan, memang jawaban Tuhan itu, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami baru doakan itu kebutuhan untuk pengecoran ring balak atas gereja. Tiba-tiba dia bilang minta nomor telepon, rekening. Saya langsung kirim. Tidak berapa lama dia bilang,
Dia sudah kirim bukti transfer. Dia transfer saudara 3 juta rupiah. Kami tidak pernah pikirkan saudara. Karena ibu gembala itu sementara juga membangun pastori. Tetapi dia katakan, Tuhan gerakkan saya untuk membantu pelayanan yang ada di Alfa Omega Lemo Barat. Ternyata saudara yang kekasih, ada donatur yang setiap bulan memberikan sumbangan untuk pelayanan di sana. Di GPDI Beth Eden Lola, Lemo baru Lola. Tapi dia bilang karena dia terbeban dengan pembangunan gereja yang ada di Lemo Barat, sehingga dia bilang kepada donatur itu, untuk bulan ini saya akan, kalau bisa saya akan bantu pelayanan yang ada di desa Lemo Barat. Dan donatur ini bilang, terserah ibu gembala. Dan saudara yang kekasih, kami katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan yang kita sembah luar biasa. Saudara yang kekasih, setelah itu hari Sabtu besoknya kami langsung ke Manado. Langsung belanja itu. Besi yang masih kurang. Dan puji Tuhan dengan 3 juta itu tercukupi. Ya. Saudara, banyak pertolongan Tuhan yang kami alami dalam kami menghadapi pembangunan gereja. Saya katakan tadi secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Banyak yang Tuhan gerakkan saudara yang kekasih. Ada yang tenaga-tenaga TKW dari Lemo ke Singapura, ke Hong Kong. Ada dari antara mereka yang bukan GPDI. Ada yang dari, kalau di sini GKST, Gemim kalau di Manado, dan Katolik. Tiba-tiba mereka minta nomor rekening. Ya. Ada yang bantu 1 dump truk pasir, ada yang semen, ada yang kasih batu. Itulah Tuhan. Secara manusia kami katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan saya katakan sekali lagi, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara, kita lihat kisah tentang perempuan yang sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan itu. Bukan penyakit yang biasa. Penyakit yang akan membawa dia pada kematian kalau dia tidak disembuhkan. Tapi dengan iman yang ada, dengan tenaga yang sisa yang ada padanya, karena sudah 12 tahun dia menderita sakit. Saya katakan mungkin tubuhnya kurang kulit bungkus tulang. Tapi dia boleh menerima mujizat Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan pada waktu itu. Seketika itu juga karena Tuhan melihat iman yang dimiliki oleh perempuan ini luar biasa. Ya. Iman yang dia miliki adalah iman yang sangat kuat. Di tengah dia menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat secara pikiran manusia. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, waktu dia mendekat kepada Tuhan, waktu dia pegang jubah dari Tuhan Yesus, maka seketika itu juga dia disembuhkan, dia dipulihkan, dia menerima mujizat. Saudara yang kekasih, mungkin hari-hari ini kita ada pergumulan, ya, ada mungkin doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kita percaya, ya. Saya katakan tadi, Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya, ya. Kalau kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Itu iman. Jadi iman yang dimiliki oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan itu, dia tidak pikir bahwa dia tidak akan sembuh. Tapi dia katakan tadi dalam ayat pembacaan kita, asal saja kujama jubahnya, pasti aku sembuh. Dan benar, apa yang dia imani pada waktu itu, dia terima. Ya. Dia terima kesembuhan dari Tuhan. Dia terima mujizat dari Tuhan. Dan ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Betapa senangnya, betapa bahagianya perempuan ini. Mungkin orang-orang yang ada di tempat ia tinggal, ndak mau lihat dia, ya. Ndak suka lihat dia karena apa? Dorang pikir waktu itu dia diasingkan karena dia menderita penyakit pendarahan. Tapi Tuhan Yesus baik, ya. Dengan segala keadaan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, satu lagi kesaksian yang saya akan sampaikan. Pada tanggal 16 yang lalu, bulan Oktober, genap 3 tahun pengesahan sidang dan pelantikan gembala di GPDI Alfa Omega Lemo Barat. Saya percaya apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, itu juga berkat doa dari keluarga yang ada di tempat ini, keluarga hamba Tuhan, orang tua kami. 2,5 tahun, saudara, kami melayani pekerjaan Tuhan di Alfa Omega itu. Saya berdoa begini, Tuhan, karena ini gereja dia kedudukan di Desa Lemo Barat, jemaat yang beribadah ada yang dari Lemo Timur, karena Lemo sudah 4 desa. Doa saya begini, Tuhan, kalau boleh Tuhan kirim jemaat yang memang berdomisili di Desa Lemo Barat. Bapak Gembala berdoa begini, Tuhan kalau boleh Tuhan kirim jiwa yang bisa membantu pelayanan. Maksudnya yang bisa memimpin pujian, ya. Saudara, 2,5 tahun baru Tuhan jawab doa saya dan doa Bapak Gembala. Tuhan kirim 2 keluarga yang bisa menopang kami dalam pelayanan, membantu dalam pelayanan, baik di bidang pelayanan seperti ini, singer, song leader. Dan Tuhan jawab juga 1 keluarga yang memang berdomisili di Desa Lemo Barat itu. Kami katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan luar biasa. Dan saudara yang kekasih, 2,5 tahun Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami katakan bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, kerinduan kami Tuhan, kalau Tuhan berkenan di Natal 2024 ini, kami rindu beribadah di gereja walaupun belum 100% selesai. Baru sekarang ini, kemarin mulai kasih naik itu dia pegunting. Saudara, kayu cukup, kayu untuk kap cukup, ya. Tinggal yang kami gumuli ada, kalau tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang sudah membantu kami, bendahara Majelis Daerah Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Polke Saerang. Karena papanya Lindo dulu waktu tamat tingkat 1 Tentena dia menjadi pengerja di Sonder 4 tahun. Jadi dia kenal betul dengan anak-anak dari
almarhum pendeta Saerang di Sonder itu. Saudara, dia telepon kami, dia cuma aja panggil Ian, datang dulu di Bahu, pelayanan mereka di Bahu, datang dulu di rumah. Saudara, benar kami ke sana. Dia bercerita, dia tanya bagaimana pelayanan, karena waktu itu dia yang lantik itu papanya Lindu sebagai gembala, utusan dari majelis daerah. Jadi kami sudah bercerita, waktu kami mau pulang, ibu gembala bilang begini, ini untuk tambah-tambah pembangunan gereja. Puji Tuhan. Langsung berdoa, habis makan kami pamit. Kami langsung singgah di toko bangunan di Malalayang. Saudara yang kekasih, dan kami sudah belanjakan uang yang dia kasih, dapat 85 lembar seng, 5 kilo paku seng, dan juga sudah lengkap itu DP seng plat. Saya katakan tadi, Tuhan itu dahsyat. Sehingga kami masih membutuhkan seng kurang lebih, karena dia hitung ukuran itu mungkin 250 sampai 260 lembar. Dia katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sementara mereka bekerja di sana, kami ada di sini, tapi kami percaya Tuhan terus akan memberkati. Karena dia bersyukur sebagai seorang tukang, jadi dia sendiri yang rancang itu bangunan, yang kerja cuma panggil tenaga bantu, ya. Dan kami bersyukur karena apa? Di usia yang so lansia, dia sudah 60 tahun, 61 tahun. Pak Gembala itu sudah 61 tahun. Tuhan percayakan pekerjaan yang besar. Dia katakan secara manusia ini tenaga so mulai berkurang. Tapi dia bilang dia semangat, kata tetap semangat 45. Haleluya. Saya katakan mesti perhatikan karena apa? Umur so lebih bertambah. Tapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Yang kita syukuri, dia tidak pernah masuk rumah sakit, bukan mau minta-minta, tapi dia itu jarang sekali sakit. Padahal pekerja yang luar biasa. Tuhan tahu. Saya katakan bantuan doa saudara-saudara, keluarga hamba Tuhan, sehingga dia tetap kuat, sehat sampai saat ini. Dia bilang sebenarnya kalau dia tidak menghadapi pembangunan gereja, dia rindu dia untuk datang ke Mohoni. Musuka kata pulang kampung. Tapi saya katakan, karena ini urusan juga anak, urusan juga pelayanan di sana, nanti baku ganti. Kalau Tuhan berkenan kapan waktunya, dia bisa datang di tempat ini. Jadi saudara, kami mohon bantu dalam doa, karena mungkin pada besok hari anak kami Herlindo akan ke Kolonedale dan mungkin akan dioperasi hari Sabtu. Ya, tapi tadi dia ke rumah papanya Siska, dia bercerita dengan Siska karena Siska yang fasilitasi, Siska yang tahu kapan dia mau dioperasi karena dia berkomunikasi langsung dengan dokter yang menangani dia. Saudara bantu dalam doa supaya operasinya berjalan dengan lancar, dia cepat sehat supaya saya juga cepat kembali ke Manado. Karena ada banyak tugas yang menanti di sana, ya. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan sudah tolong perjalanan kami dari Manado, pasti juga Tuhan akan tolong kalau kami akan kembali. Saya katakan kepada anak kami kalau sudah selesai dioperasi 1 minggu 2 minggu paling lambat mama sudah harus pulang ke Manado. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Bukan hanya bagi kami hamba Tuhan, pelayan-pelayan dan jemaat, tapi bagi kita semua. Bagi kita semua yang ada malam hari ini.
kita selalu katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita selalu berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kalau perempuan yang menderita 12 tahun itu boleh menerima anugerah dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, tak percaya juga malam hari ini, besok dan selanjutnya apa yang kita gumuli, pribadi, keluarga, pelayanan, pasti Tuhan yang akan menolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan dalam kami melayani malam hari ini. Saya rindu kita lakukan itu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan saya serahkan kepada worship leader. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi saya dan saudara. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan, bagi Tuhan. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Bagi Engkau tak ada yang mustahil Tuhan. Sebab Engkau menyediakan mujizat-Mu bagi kami yang selalu berharap hanya kepada-Mu. Dan dipulih bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Ya kasih nanti Ibu Gembala akan mimpi dalam doa. Disediakan bagiku, ku diangkat bagi Tuhan. Amin, haleluya. Yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Bagi Tuhan, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sesuai pujian mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman ini. Biarlah kemanapun hamba-Mu pergi dan berada di dalam tugas pelayanan, kami percaya biarlah urapan Tuhan akan menjadi milik bagian hamba-Mu. Diberkati dalam pelayanan mereka, anak-anak mereka semua diberkati oleh Tuhan. Proses pengobatan
anak-anak mereka Tuhan yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau tabib yang ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau mampu menjamah dan menyembuhkan anak mereka. Dan kami percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan korban syukur kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan jemaat Tuhan yang terulur untuk memberi persembahan pada hari ini. Siap hati kami untuk memberikan persembahan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya firman Tuhan yang malam hari ini datang menjadi bagian saya dan saudara, menguatkan kita untuk lebih lagi kita mau berharap kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kita semua. Berilah yang baik, persembahan dijalankan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan dan berkati kau selamanya. Oh, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, oh, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan dan berkati kau. Sekali lagi katakan, oh, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balas dan berkati kau selamanya. Haleluya. Tuhan berkati persembahan kita telah berikan. Dan malam hari ini segera kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri semua. Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, sebab Engkau lah Ebenezer Tuhan. Tuhan pasti menolong, pasti menolong. Oh, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, amin. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti Ebenezer. Amin, haleluya. Dengan saling kami serta Bapak Gembala, haleluya. Sampai di sini Tuhan sudah
lagi dengan iman. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menolong. Kita beri kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Selalu kami alami nikmati dalam kehidupan ini Tuhan. Kembali malam hari ini kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, Raja Tuhan, Pencipta kami. Terima kasih juga buat pesan firman Tuhan yang telah datang bagi kami. Iman kami akan menarik kuasa Allah. Iman kami akan mendatangkan perbuatan-perbuatan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami berkata Ebenezer, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau Allah yang sanggup untuk membela umat-Mu. Engkau Allah yang sanggup untuk menarik kuasa, mencurahkan anugerah melimpah bagi mereka yang beriman, percaya akan kekuasaan Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menolong setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan yang telah memberkati kami malam hari ini. Di dalam pelayanan, di tengah-tengah mereka membangun rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga Allah yang sanggup untuk mengadakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Apapun yang mereka perlukan, iman mereka, kami percaya akan menarik kuasa Allah tercurah menjadi bagian kehidupan mereka. Engkau pakai terus mereka dalam pelayanan sidang jemaat Tuhan yang mereka layani, untuk terus setia mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan kami percaya melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan dan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah telah melimpah, telah tercurah menjadi bagian kehidupan kami. Bahkan semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, kami percaya apa yang kami persembahkan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Berkat Allah akan terus mengalir menjadi bagian kehidupan kami yang setia, mengasihi, mencintai, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai, dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ketentraman, kebahagiaan, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.